Pengertian aset tetap. Menurut Rip Warren, aset tetap atau fixed asset adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Menurut Samrin, aset tetap pada umumnya merupakan komponen aset jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Kemudian berikutnya cara-cara perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh melalui satu pembelian tunai, pembelian angsuran, kemudian ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, kemudian pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran aset tetap yang sejenis, diperoleh dari hadiah atau donasi, juga aset yang dibuat sendiri. Pengertian aset tak berwujud atau intangible asset adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Berikut pemilik aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tak berwujud mungkin timbul dari pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang, atau perusahaan lain, misalnya pembelian yang bercakup pembayaran untuk goodwill. Ada juga penjualan tertentu seperti franchise dan lease. Berdasarkan PSAK 19, paragraf 8, revisi tahun 2009, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Ada juga karakteristik aset tetap. Aset tetap memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki umur manfaat yang panjang. Aset tetap biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan memiliki umur manfaat yang panjang. Misalnya gedung, mesin produksi, kendaraan, dan peralatan lainnya. 2. Nilainya relatif besar. Aset tetap memiliki nilai yang relatif besar dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik. 3. Tidak mudah dicairkan. Aset tetap tidak dapat dengan mudah dijual atau dikonversikan menjadi uang tunai, seperti halnya dengan aset lancar seperti kas dan piutang. 4. Nilainya menurun seiring waktu. Aset tetap mengalami penyusutan atau depresiasi seiring waktu karena umur manfaatnya yang panjang. Penyusutan ini biasanya dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pengurangan nilai aset tetap. 5. Memerlukan biaya perawatan dan perbaikan. Aset tetap memerlukan biaya perawatan dan perbaikan untuk menjaga kondisi agar tetap optimal dan memenuhi persyaratan peraturan. 6. Memiliki nilai residu. Aset tetap memiliki nilai residu pada akhir masa manfaatnya, yaitu yang masih dimiliki oleh aset setelah dikurangi dengan penyusutan selama masa manfaatnya. 7. Berkontribusi dalam menghasilkan laba. Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga kontribusi dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan bisnis. Adapun metode penyesuaian aset tetap. Penyusutan merupakan istilah yang dapat ditemukan sehari-hari sehubungan dengan penurunan nilai, manfaat, dan volume dari suatu aktiva atau kekayaan yang dimiliki. Penyusutan aktiva tetap merupakan proses alokasi harga perolehan aktiva tetap selama taksiran umur ekonomis aktiva yang bersangkutan.
Bagian penyusutan yang diperhitungkan untuk satu periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 bulan diberikan nama biaya penyusutan. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai metode yang ada dalam penyusutan aset. Dalam penyusutan aset memiliki beberapa metode. Salah satunya yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai metode garis lurus. Metode garis lurus ini dipakai karena dalam perhitungannya cukup membagikan taksiran umur aktiva dari selisih harga perolehan dan taksiran nilai residu atau nilai sisa. Jika suatu aktiva ditaksir tidak mempunyai nilai residu, maka nilai penyusutan cukup dihitung dengan membagikan taksiran umur dari harga perolehan aktivanya. Lalu di sini ada contoh soal mengenai perhitungan dalam metode garis lurus. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2013, PT Pingsan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan yaitu sebesar Rp550.000. Mesin ini ditaksir dapat digunakan selama 5 tahun. Taksiran nilai residunya yaitu sebesar Rp50.000. Penyusutan tahunan untuk mesin tersebut per tahun dengan metode garis lurus bisa dihitung dengan rumus di atas tadi. Dihitung dengan rumus yang di atas, bahwa biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksir umur ekonomis. Di sini harga perolehannya sudah diketahui yaitu senilai Rp550.000, nilai residunya yaitu Rp50.000. Lalu taksir umur ekonomisnya 5 tahun. Di sini karena rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu, maka Rp550.000 dikurangi Rp50.000 dibagi 5 tahun, yaitu taksir umur ekonomisnya. Maka Rp550.000 dikurangi Rp50.000 yaitu 500. 500 ini kita bagi dengan 5 tahun. Maka dengan perhitungan tersebut penyusutan per tahunnya sebesar 100.000. Di sini perusahaan juga membuat jurnalnya yaitu untuk biaya penyusutan sebesar Rp100.000, biaya penyusutan didebit Rp100.000, lalu dikredit akumulasi penyusutan Rp100.000. Lalu di sini ada ilustrasi mengenai penyusutan aktiva tetap selama 5 tahun. Di kolom pertama itu yaitu tahunnya, kolom kedua ada dasar. Dasar bisa kita hitung dengan selisih dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Dari soal tadi, harga perolehannya yaitu Rp550.000, lalu nilai residunya Rp50.000, maka dasarnya Rp500.000. Lalu kolom ketiga ada tarif. Tarif itu dari 100 dibagi taksiran umur ekonomisnya. Tadi taksiran umur ekonomisnya dari contoh 5 tahun, maka 100 dibagi 5 tahun yaitu 20%. Lalu kolom keempat ada biaya tahunan. Biaya tahunan yang tadi kita cari yaitu biayanya Rp100.000 per tahun. Lalu untuk akumulasi akhir tahun yaitu bisa kita hitung dari biaya tahunan. Misalnya dari tahun pertama biaya tahunannya yaitu kan Rp100.000. Maka pada kolom pertama, tahun pertama itu akumulasi akhir tahunnya Rp100.000, tapi pada saat tahun kedua dari kolom yang kedua itu Rp200.000. Kenapa Rp200.000? Soalnya dari tahun pertama itu 100 dan tahun kedua itu 200. Lalu kolom terakhir ada nilai buku. Nilai buku itu dari harga perolehannya kan dari awal itu sebesar Rp550.000. Nah, biaya tahunannya kan Rp100.000 per tahunnya. Maka nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi biaya tahunan.
Jadi pada tahun pertama harga perolehannya kan 550.000, dikurangi 100.000, maka nilai bukunya 450.000. Untuk tahun kedua, karena nilai bukunya 450.000, maka 450.000 itu dikurangi 100.000 dari biaya per tahunnya itu, maka hasilnya 350.000 itu untuk nilai buku pada tahun kedua. Dari tabel yang di atas dapat dilihat dari penyusutan, tarif, dan beban penyusutan itu tidak berubah sama sekali selama 5 tahun. Karena jumlah penyusutan yang sama setiap tahun, maka dalam pengambilan keputusan, biaya penyusutan yang didasarkan pada metode garis lurus diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Nurul, yaitu metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini karena yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. Dalam metode saldo menurun ini, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah rumus untuk mencari beban penyusutan, yaitu tarif penyusutan dikali nilai buku. Untuk mencari tarif penyusutan di sini, kita akan menggunakan rumus 2 kali 100% dibagi N. N di sini berarti umur ekonomis dari suatu aset. Yang ketiga, dalam mencari nilai buku, kita akan menggunakan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk lebih memahami metode saldo menurun ini, maka kita langsung saja masuk ke dalam soal. Di sini ada soal pada tanggal 1 Januari 2018, PT Alir Jaya membeli sebuah peralatan dengan harga 20 juta rupiah. Peralatan tersebut ditaksir memiliki nilai sisa sebesar 1.250.000. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Hitunglah besarnya beban penyusutan peralatan setiap tahunnya dengan metode saldo menurun. Langkah pertama yang harus kita cari adalah tarif penyusutan. Seperti yang kita tahu, rumus dari tarif penyusutan adalah 2 kali 100% dibagi N, di mana N ini adalah masa manfaat dari sebuah aset. Jadi bisa kita isi 2 kali 100% dibagi 4 karena masa manfaat di soalnya selama 4 tahun. Maka jawabannya adalah 100% dibagi 4 sama dengan 25% dikali 2 jadi 50%. Di sini kita sudah mengetahui bahwa tarif penyusutannya sebesar 50%. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tabel penyusutan metode saldo menurun periode 1 Januari 2018 sampai 4 tahun ke depan, yaitu 1 Januari 2021. Di sini di tahun pertama karena belum ada nilai yang disusutkan, kita masukkan dulu saja tahun 0 dan nilai bukunya sebesar 20 juta rupiah, di mana itu adalah harga pertama dari pembelian peralatan. Selanjutnya 2018 kita masuk ke beban penyusutan. Rumus beban penyusutan adalah 50% dikali nilai bukunya 20 juta, berarti 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta. Karena yang menjadi akumulasi penyusutan, patokan utamanya adalah beban penyusutan sebesar 10 juta, maka kita masukkan ke akumulasi penyusutan. Nilai buku di sini 20 juta dikurang 10 juta, jadi hasilnya 10 juta. Untuk tahun 2019, kita masukkan lagi rumus beban penyusutan 50% dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan tahun 2019. 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta. Untuk nilai bukunya 20 juta dikurang 15 juta, jadi nilainya 5 juta. Untuk tahun 2020 kita masukkan lagi rumus 50% dikali 5 juta sama dengan 2.500.000. Akumulasi penyusutan tahun 2018 ditambah dengan beban penyusutan 2020 senilai 17.500.000. Untuk nilai bukunya 20 juta dikurang 17.500.000, jadi 2.500.000. Untuk tahun 2021 kita masukkan lagi rumusnya 50% dikali 2.500.000 sama dengan 1.250.000. Akumulasi penyusutannya 17.500.000 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021 senilai 1.250.000, jadi akumulasi penyusutan pada tahun 2021 senilai 18.750.000.
Untuk nilai bukunya sendiri 20 juta dikurang 18.750.000 yaitu 1.250.000. Selanjutnya, apabila kita sudah beres dalam mengisi tabel ini, selanjutnya kita akan membuat jurnalnya. Jurnalnya di sini formatnya seperti jurnal buku besar ya. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggalnya di sini kita ambil 31 Desember 2018, keterangannya beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membuat jurnal pada tahun 2019, sama saja formatnya seperti tahun 2018. Di keterangan ada beban penyusutan peralatan yang di debitnya 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kreditnya 5 juta. Untuk tahun 2020-nya, beban penyusutan peralatan di debit 2.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 2.500.000. Untuk tahun terakhir yaitu tanggal 31 Desember 2021, beban penyusutan peralatannya di debit 1.250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kreditnya 1.250.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan metode jumlah angka tahun. Metode ini juga merupakan metode penyusutan dipercepat. Karakteristiknya dapat dilihat dalam hasil perhitungannya yang menunjukkan nilai penyusutan yang jauh lebih besar pada tahun-tahun pertama periode penyusutan dan angkanya menurun sejalan dengan umur aktiva. Asumsinya, aktiva tetap yang baru dianggap lebih produktif, sehingga layak dibebani penyusutan yang lebih besar. Biaya penyusutan dengan metode jumlah angka tahun dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus, yaitu beban penyusutan sama dengan dasar penyusutan dikali faktor jumlah dibagi angka tahun. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan setelah dikurangi estimasi nilai residu. Jumlah angka tahun dapat dihitung dengan menjumlahkan angka tahun selama taksiran pemakaian mesin. Lanjut pada contoh soal. Contoh soalnya, mesin PT Pingsan pada tanggal 1 Januari 2018 dibeli dengan harga Rp550.000. Ditaksir akan dapat digunakan selama 5 tahun. Taksiran nilai residu yaitu Rp50.000. Penyusutan tahunan untuk mesin tersebut mengecil dari Rp166.667 pada tahun pertama sampai menjadi Rp33.333 pada tahun kelima. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari dulu jumlah angka tahun atau JAT dengan rumus N ditambah N kuadrat dibagi 2. N sudah diketahui yaitu N sendiri usia ekonomis atau masa manfaat benda tersebut dapat digunakan. Sudah diketahui ditaksir akan dapat digunakan selama 5 tahun. Jadi N sama dengan 5. N ditambah N kuadrat dibagi 2. Jadi 5 ditambah 5 kuadrat dibagi 2 hasilnya 15. Jadi sudah diketahui JAT sama dengan 15. Kemudian kita mencari jumlah yang harus disusutkan, yaitu dengan rumus hasil perolehan dikurangi nilai residu. Hasil perolehan sudah diketahui yaitu Rp550.000 dikurangi nilai residu Rp50.000 sama dengan Rp500.000. Kemudian kita berlanjut pada tabel penyusutan metode jumlah angka tahun, yaitu pada tabel terdiri dari tahun, jumlah angka tahun, dasar penyusutan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Pada tahun pertama, jumlah angka tahun 5/15, sedangkan JAT yang diketahui tadi 15. Kenapa jadi 5/15? Karena tahun pertama mesin tersebut belum digunakan sama sekali. Jadi masih memiliki masa manfaat atau mesin tersebut usia ekonomisnya masih tetap 5 tahun. Jadi 5/15. Dasar penyusutan yaitu sudah diketahui Rp500.000. Kemudian bergeser pada biaya penyusutan yaitu pada tahun pertama sudah diketahui Rp166.667. Kemudian bergeser pada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sama dengan biaya penyusutan pada tahun pertama yaitu Rp166.667. Kemudian bergeser pada nilai buku. Nilai buku didapat pada hasil perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi, hasil perolehan sudah diketahui Rp550.000 dikurangi akumulasi penyusutan pada
Tahun pertama Rp166.667 sama dengan Rp383.333. Kemudian pada tahun kedua jumlah angka tahun yaitu 4/15 karena pada tahun kedua benda atau mesin tersebut sudah digunakan 1 tahun terakhir. Jadi sisa masa manfaatnya sisa 4 tahun. Kemudian dasar penyusutan sama Rp500.000. Bergeser pada biaya penyusutan. Biaya penyusutan dicari dengan rumus dasar penyusutan dikali faktor jumlah per angka tahun, yaitu dasar penyusutan yang diketahui Rp500.000 dikali jumlah angka per tahun yaitu 4/15, hasilnya Rp133.333. Kemudian bergeser pada akumulasi penyusutan pada tahun kedua yaitu penjumlahan dari akumulasi penyusutan pada tahun pertama ditambah biaya penyusutan pada tahun kedua yaitu menjadi Rp300.000. Kemudian bergeser pada nilai buku yaitu mencari nilai buku yaitu hasil perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yaitu Rp550.000 dikurangi akumulasi penyusutan Rp300.000 menjadi nilai buku yaitu Rp250.000. Kemudian pada tahun ketiga, keempat, dan kelima juga sama. Kemudian penjelasan pada tahun kelima yaitu akumulasi penyusutan yang terjadi harus balance atau biaya penyusutan seperti pada soal yaitu untuk mesin tersebut mengecil dari tahun pertama sampai tahun kelima itu menjadi Rp33.333. Kemudian pada akumulasi penyusutan Rp500.000 yaitu dilihat dari jumlah yang harus disusutkan tadi Rp550.000 dikurangi Rp50.000 yaitu Rp500.000. Kemudian bergeser pada nilai buku pada tahun kelima yaitu Rp50.000. Karena dalam soal yaitu ditaksirkan nilai residu yang terdapat yaitu Rp50.000. Jadi untuk tabel penyusutan metode jumlah angka tahun periode 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2022 yaitu balance. Kemudian penjelasan tentang jurnal penyusutan pada periode 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2022 yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki keterangan yaitu biaya penyusutan mesin di debit Rp166.667 sedangkan akumulasi penyusutan mesin di kredit seharga Rp166.667. Pada tanggal 31 Desember 2019 biaya penyusutan mesin di debit Rp133.333 sedangkan akumulasi penyusutan mesin yaitu di kredit Rp133.333. Pada tanggal 31 Desember 2020 biaya penyusutan mesin di debit yaitu Rp100.000 dan akumulasi penyusutan mesin di kredit Rp100.000. Kemudian berlanjut pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu biaya penyusutan mesin di debit Rp66.667 dan akumulasi penyusutan mesin di kredit Rp66.667. Dan berlanjut pada tahun terakhir yaitu 31 Desember 2022 biaya penyusutan mesin di debit yaitu Rp33.333 dan akumulasi penyusutan mesin di kredit seharga Rp33.333.